Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai mutlak ya. Kita belajar dulu mengenai persamaan nilai mutlak plus latihan soal. Jadi ekspektasi di kelas hari ini itu adalah kita akan mengerjakan banyak latihan soal karena latihan soal yang banyak itu akan membantu Anda dalam memahami materi ya. Ini part 1 khusus untuk persamaan nilai mutlak. Nanti juga kita akan bahas perbedaan nilai mutlak tentunya ya. Oke, langsung saja. Nah, ini dia. Ini saya agak zoom dikit. Nah, notasi dan definisi nilai mutlak. Definisinya dulu. Jadi harga mutlak dari A merupakan jarak dari titik A ke titik O, titik nol maksudnya, pada garis bilangan real. Ini definisinya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah kamu nggak usah bingung ya kalau misalkan nanti kalau kamu kelas atau apa itu banyak sekali contoh-contoh yang dalam tanda kutip itu dipakai untuk memberikan pemahaman yang lebih bagus sebenarnya untuk konsep, tapi kadang malah kita pusing sendiri itu kayak garis bilangan lah ke kanan ke kiri dan lain sebagainya gitu kan. Memang harusnya itu memudahkan gitu, tapi nggak usah bingung. Harga mutlak itu karena dia definisinya itu adalah jarak dari suatu titik ke titik yang lain, maka dia itu pasti harus selalu bernilai positif. Kenapa? Karena jarak itu nggak ada yang negatif kan. Jaraknya berapa? Masa jaraknya negatif 50 kan nggak. Berarti dia tuh harus bernilai positif gitu kan. Nah, simbol dari harga mutlak itu seperti ini ya, kayak pagar gitu kan. Jadi kalau ada pagar kayak gini bacanya itu harga mutlak gitu kan. Jadi harga mutlak dari A gitu bacanya gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi sekarang itu adalah di harga mutlak. Nah, ini pakai ini aja. Di harga mutlak, lupakan dulu yang di sini, itu lupakan dulu. Yang ingin saya harus garis bawahi sekarang itu adalah harga mutlak. Harga mutlak itu hasilnya selalu positif. Selalu. Ini saya kasih caps lock nih. Selalu positif. Nah, kalau kamu sudah berpegangan hasil harganya selalu positif, maka kamu nanti itu tidak akan bingung di sini. Yang jadi masalah itu adalah kamu melihat ini sebagai suatu persamaan, terus kamu akhirnya jelimet, bingung sendiri kayak gitu loh. Ini lupakan dulu. Pertama yang harus kamu ingat itu pertama adalah harga mutlak itu dia nilainya harus selalu positif, harus selalu positif. Clear ya sampai sini ya. Nah, sekarang saya beri contoh nih. Yang pertama seperti ini. Harga mutlak 3, ya pasti positif 3 gitu. Saya terpaksa ngomong ada positifnya itu supaya untuk menekankan hasilnya selalu positif gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau saya ngomong 3 pun ya sebenarnya udah positif gitu kan. Jadi harga mutlak dari 3 itu adalah positif 3. Nah, harga mutlak dari negatif 3 itu positif 3. Itulah sebabnya dari tadi saya bilang harga mutlak itu hasilnya itu harus selalu positif. Walaupun inputnya ini negatif 3 gitu loh. Karena dia kasih harga mutlak, dikasih seperti ini, maka dia harus selalu positif. Harga mutlak dari min 5, ya positif 5. Harga mutlak dari min 1000, ya positif 1000 gitu loh. Nah, kemudian kalau harga mutlak dari A, ya positif A. Harga mutlak dari negatif A, ya positif A gitu loh. Jadi mau positif mau negatif di harga mutlak ini hasilnya positif. Nah, terus kenapa tiba-tiba ada persamaan seperti ini kan gitu yang membuat Anda bingung gitu. Biasanya persamaan seperti ini tuh bingung gitu maksudnya gimana. Pelan-pelan. Harga mutlak dari X itu sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 atau sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, cara bacanya itu jangan kayak gini. Kalau kamu baca kayak gini ya pasti bingung. Jadi tadi saya sudah bilang harga mutlak itu dia itu harus positif. Nah, sekarang kamu diajari untuk menyatakan nilai positif ternyata itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan menyatakan secara positif dan yang kedua itu adalah dengan menyatakan cara secara negatif dari negatifnya. Contoh nih, sebagai contoh nih saya kasih contoh nih. Anak itu baik, anak itu baik. Berarti kita memberitahu bahwa anak itu baik, berarti ini adalah tanda positif. Berarti positif langsung dinyatakan secara positif, kayak gitu. Nah, sekarang kalau saya ingin memberikan contoh
positif dengan contoh negatif, itu contohnya gini. Misalkan negatifnya itu adalah anak itu mencuri, suka mencuri ya. Misalkan anak itu suka mencuri. Suka mencuri gitu kan. Suka mencuri itu kan negatif. Kenapa negatif ya? Suka mencuri kan negatif. Tetapi ketika depannya saya kasih negatif gitu kan, berarti kan negatif yang pertama itu negatif ini nih, suka mencuri. Depannya saya kasih negatif, berarti apa? Tidak. Negatif kan tidak kan? Maksudnya itu tidak. Kan ada kata iya dan tidak. Iya itu positif, tidak itu negatif gitu loh. Jadi anak itu tidak suka mencuri gitu loh. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah untuk menyatakan nilai positif itu bisa dinyatakan dengan nilai positif itu langsung atau bisa dinyatakan dengan negatif dari negatifnya gitu loh. Itulah sebabnya tadi kamu menemukan nilai seperti ini. Harga mutlak X itu bisa bernilai X. Artinya harga mutlak dari X itu bernilai positif X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu artinya positif gitu loh. Artinya kamu menyatakan nilai harga mutlak yang bernilai positif itu dengan sesuatu yang langsung positif. Nah, yang kedua, nilai harga mutlak itu bernilai negatif X. Loh, kok negatif X? Tadi kan katanya kan harus positif. Iya, tapi dengan catatan X-nya itu kurang dari 0. Kenapa? Kalau X-nya kurang dari 0, berarti X-nya bertanda apa? Bertanda negatif. Berarti negatif dari negatif X berarti positif X. Jadi negatif dari negatif X itu jadinya apa? Positif X. Nah, itu loh. Nah, itu yang membuat kalian bingung tuh kemarin itu. Jadi kedua-duanya ini X dan negatif X ini itu bisa menghasilkan positif dengan catatan X yang ini itu harus lebih besar sama dengan 0 dan X yang ini itu harus kurang dari 0. Pelan-pelan. Nanti saya kasih contoh supaya mudeng maksudnya ini. Sekarang saya kasih contoh ya. Maksudnya gimana sih? Misal harga mutlak dari 8 kayak gini ya. Berarti itu harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 8. Kenapa bisa sama dengan 8? Karena X-nya lebih besar sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Ya iyalah kan 8 kan lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kalau negatif 8 kayak gini kan, maka kamu pakai yang mana? Pakai yang bawah, jangan pakai yang atas. Kenapa? Karena X-nya kurang dari 0. Maka negatif 8 itu hasilnya itu adalah negatif dari negatif 8. Tuh X kurang dari 0. Ya kan, X-nya kan ini kan, negatif 8 kan. Berarti negatif dari negatif 8. Berarti jadi berapa? Plus 8 gitu loh. Nah, itulah sebabnya kamu dikasih dua pilihan ini. Kamu bisa nyatakan dalam bentuk positif langsung atau negatif dari negatifnya. Bacanya adalah negatif dari negatifnya. Negatif dari negatifnya. Jelas ya maksudnya harga mutlak ya. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Sebenarnya sifat-sifat harga mutlak itu banyak. Tapi untuk yang persamaan nilai mutlak ini, yang untuk subbab persamaan nilai mutlak ini cukup 3 aja udah cukup gitu. Sebenarnya ada banyak, tapi 3 aja udah cukup. Nanti kalau pertidaksamaan saya berikan sifat-sifatnya lagi. Yang pertama adalah ini. Harga mutlak A itu sama dengan positif A jika A-nya lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Ya iyalah, kalau A-nya 10 ya berarti ya 10 gitu kan, 20, 20, 30, 30 kayak gitu. Nah, ini yang kedua nih. Harga mutlak dari A itu sama dengan negatif dari A. Dengan catatan A-nya kurang dari 0. Jika A-nya kurang dari 0 berarti A-nya bertanda apa? Bertanda negatif. Berarti negatif dikali negatif A menjadi positif A. Jadi ini juga hasilnya positif gitu loh. Jadi jangan langsung menyimpulkan, oh negatif A, kok negatif? Enggak, ini tuh negatif dari negatifnya gitu loh. Dan yang ketiga, ini yang sering muncul, harga mutlak dari X sama dengan A. Jadi antara yang di dalam sini dan yang ada di sini itu berbeda. Maka jika dan hanya jika X itu sama dengan plus minus A. Tiga ini aja yang kamu pegang, pasti kamu akan bisa menyelesaikan kasus persamaan nilai mutlak. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada 9 contoh soal. Harusnya ini bisa ya. Soal yang pertama. Nyatakan harga mutlak 3X min 2 dengan menggunakan konsep dari nilai mutlak. Gampang sekali. Kamu punya 3X min 2 ini.
Guys, simbolnya seperti ini. Ingin dinyatakan dalam bentuk harga mutlak. Oke, pertama-tama saya ingatkan dulu. Tadi kan definisinya seperti ini. X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kayak gini kan. Kita kotakin dulu yang ini. Nah, ini kayak gini nih. Nah, udah. Sekarang lihat. X itu apapun bentuknya. Yang penting X itu ada di dalam tanda ini. Gitu kan. Nah, sekarang lihat. Yang ada di tanda ini itu apa? 3X min 2. Jadi kita akan mengasumsikan atau mengandaikan 3X min 2 itu sama dengan ini. Nah, kayak gitu ya. Sehingga kita bisa meniru ini. Ini apa? Harga mutlak X. X itu apa? Oh, 3X min 2 yang di dalam ini. Berarti saya bisa tulis 3X min 2. Saya kotakin kan sama nih. Oh, ini dibagi 2. Makanya saya bagi 2. Nah. Oh, ini X. X itu apa? X itu yang ada di dalam sini. Oh, berarti ini apa? Berarti yang ada di dalam sini. Oh, berarti ini 3X min 2. Gitu kan? Negatif X. Berarti negatif dari yang ada di dalam sini. Berarti di sini adalah negatif dari yang ada di dalam sini. 3X min 2. Nah, kita sampai sini. Sekarang masukkan ini. X lebih besar sama dengan 0. X-nya apa? X-nya itu yang ada di dalam sini. Berarti yang ada di dalam sini itu apa? 3X min 2. Ini X. Oh, berarti kita tulis 3X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ini X kurang dari 0. X-nya di mana? X-nya adalah di sini. Berarti di sini syaratnya adalah 3X min 2 kurang dari 0. Nah, jelas maksud saya ya. Jadi 3X min 2, 3X min 2. Nah, ini bisa kita hitung nih sekarang. Ini bisa kita hitung. Dan ini bisa kita hitung. Maksudnya gimana? Yang ini dulu deh. 3X min 2. Pelan-pelan. 3X min 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti kita bisa operasikan 3X min 2-nya pindah ke sana kan? 2. Maka X lebih dari sama dengan 2 per 3. Yang ini kita bisa tulis 3X min 2 kurang dari 0. Maka 3X kurang dari 2 sehingga X kurang dari 2 per 3. Sehingga bentuk ini nih bisa saya tulis ulang menjadi 3X min 2 itu harus sama dengan 3X min 2 untuk, nah ini kan yang ini tadi nih, untuk X lebih dari sama dengan 2 per 3. Sekarang yang bawah, ini harus sama dengan negatif 3X min 2 untuk X kurang dari 2 per 3. Nah, ini adalah solusi akhir ya, seperti ini. Itu jawabannya ya. Gampang ya. Oke, sekarang saya kasih contoh yang lebih sederhana. Misalkan, nyatakan X min 2 dengan konsep harga mutlak. Kayak gitu ya. Gimana caranya? Ingat yang tadi, yang dikotakin tadi ini. Ini ya, saya tulis ulang deh di sini biar gampang. Ini sama dengan apa? Berarti ini kan dibagi 2 nih. Nah, dibagi 2. Nah, sama dengan X dan sama dengan min X kan. Nah, X-nya itu apa? X itu yang ada di dalam sini. Gitu loh. Berarti kalau ini X berarti ada di dalam sini apa? Ya, X min 2. Kalau di sini kan negatif X tadi kan. Nah, X-nya itu apa? X itu yang di dalam sini. Berarti negatif dari X min 2. Kayak gitu. Langsung cepet ya. Ini harus cepet nih. Terus yang kedua adalah di sini syaratnya itu adalah X lebih besar sama dengan 0. X-nya itu apa? X min 2. Oh, berarti ini bisa saya tulis menjadi X min 2 lebih besar sama dengan 0. Yang ini tuh tadi apa syaratnya? X kurang dari 0. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu adalah X min 2. Maka X min 2 kurang dari 0. Ini kayak main pola aja gitu loh. Kayak main pattern pola gitu. Kamu punya ini. Berarti kamu bisa kerjakan X lebih besar sama dengan 2. Karena kan dipindah ke sini kan. Kalau yang ini berarti menjadi X kurang dari 2. Gitu loh. Sehingga bentuk
X min 2 itu bisa saya tulis menjadi X min 2 jika X-nya tadi yang atas apa? Lebih besar sama dengan 2. Terus yang bawah itu sama dengan negatif X min 2 jika X-nya kurang dari 2. Oke, jelas ya. Jadi X di situ itu mengganti apa yang ada di dalam ini. Kalau di dalam ini kotak ya ini berarti kotak, segitiga diganti segitiga gitu. X min 2 berarti X min 2 kayak gitu ya. Jadi itu adalah contoh pertama ini. Oke, sudah 15 menit. Nah, pasti ini akan panjang tapi nggak apa-apa, yang penting mudeng. Jadi ini soal paling gampang di harga mutlak itu adalah soal nomor 1. Kalau kamu soal nomor 1 bingung, jangan lanjutkan dulu yang sini, kamu ulang-ulang lagi supaya kamu ngerti ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Selesaikanlah hasil dari 2x min 5, harga mutlak dari 2x min 5 sama dengan 3. Oke. Tadi dia bilang 2x min berapa tadi? 2x min 5 sama dengan 3. Harga mutlak dari 2x min 5 sama dengan 3. Nah, kamu itu harus ingat sifat yang ketiga tadi ya. Sifat yang ketiga seperti ini. Harga mutlak dari X sama dengan A. Perhatikan yang ini. Harga mutlak dari A sama dengan A. Harga mutlak dari A sama dengan min A. Lihat. A, A. A, A. Kayak gitu kan. Ini berarti cuma tinggal main di sini. Nah, kasus yang ketiga itu adalah jika X sama dengan A. X sama dengan C. A sama dengan B. Artinya apa? Yang dikurungin ini, yang dikasih tanda harga mutlak, itu berbeda dengan outputnya di sini gitu loh. Berbeda dengan sama dengannya. Maka kamu harus menggunakan sifat yang ketiga. Kenapa seperti itu? Karena di soal ini, yang dikotakin tuh 2x min 5 sama dengan 3. Ini dengan ini kan beda kan? Oh, berarti ini itu mirip dengan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga menyatakan bahwa harga mutlak dari X itu sama dengan A jika dan hanya jika X-nya sama dengan plus minus A. Lihat, X-nya sama dengan plus minus A. Berarti X ini itu sama dengan plus minus A. Ya gampang. Berarti ini seolah-olah itu adalah X kan gitu. Karena yang dikotakin kan X kan. Ingat tadi bentuknya seperti ini ya. Harga mutlak dari X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Kayak gini kan. Maka kamu bisa tulis ini menjadi 2x min 5 itu sama dengan 3 atau 2x min 5 sama dengan negatif 3. Dari mana? Ini loh bentuknya, lihat. Ini X, berarti segini itu dianggap X, ya kan? Ini A, berarti yang bagian sini itu dianggap A, ya gitu kan. Lah ini apa? Plus minus A. X sama dengan plus minus A. Berarti X-nya apa? X-nya adalah 2x min 5 sama dengan. Yang ini apa? Plus A. A-nya berapa? 3. Berarti ini plus 3. Atau X 2x min 5 ini maksudnya sama dengan negatif A, negatif 3. Gampang kan soalnya? Berarti kalau kayak gini ya kamu tinggal cari 2x sama dengan 3 ditambah 5. Berarti 2x sama dengan 8. Maka x-nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Yang ini 2x sama dengan min 3 plus 5. Maka 2x sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Nah, jadi yang memenuhi ini itu adalah 4 dan 1 nilai X-nya. Coba kita buktikan ya. Sekarang kalau kita masukkan 4, masukkan ke sini. 2x min 5 berarti 2 dikali 4, karena X-nya kan 4, dikurang 5, di harga mutlakin. 2 dikali 4, 8. 8 dikurang 5, 3. Berarti harga mutlak 3 kan? Ini kan, harga mutlak 3, ya 3. Jadi benar. Sekarang kalau ini 1, masukin ke sini. 2 dikali X berarti 2. Dikurang 5 berapa? Min 3. Min 3 dikasih harga mutlak 3 sama dengan 3. Tuh. Benar kan? Jadi kamu masukin 4 hasilnya positif 3. Kamu masukin 1 hasilnya positif 3 karena dikasih harga mutlak. Jelas ya? Ini soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Nah ini sama nih, harus cepet nih. Soal nomor 3, 2x min 1 sama dengan 3. Kita tulis di sini. 2x min 1 sama dengan berapa tadi? 7. Sama dengan 7. Nah, berarti ini sama dengan ini kan? Ya udah, berarti kita bisa tulis di sini jawabannya adalah 2x min 1 sama dengan 7 atau
2x min 1 sama dengan negatif 7. Kayak gini aja kan berarti kan. Berarti tinggal berapa? 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Langsung saya cepat ya. Berarti kan 8 bagi 2 gitu kan. Yang ini berarti 2x sama dengan min 7 tambah 1 berarti min 6, x sama dengan min 3. Nah, sekarang kita cek kalau kita masukin x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3, apakah hasilnya 7 ya? Kita cek, sekarang masukin x sama dengan 4. Berarti di sini berapa? 2 dikali 4 dikurang 1 di harga mutlak. 2 kali 4, 8. 8 dikurang 1, 7 di harga mutlakin 7. Sekarang masukin min 3. Harga mutlak dari 2 dikali min 3 dikurang 1. 2 kali min 3, min 6. Min 6, min 1, min 7. Min 7 di harga mutlakin 7. Nah, berarti keduanya memenuhi ya. Gampang ya. Jadi 1, 2, 3 itu udah gampang. Sekarang soal nomor 4. Selesaikanlah hasil dari x plus 5 sama dengan min 6. Harga mutlak dari x plus 5 sama dengan min 6. Kayak gini. Berapa hasilnya? Hati-hati. Nggak bisa kamu pakai yang ini, nggak bisa. Kenapa? Duh, tadi kan saya udah bilang. Harga mutlak itu hasilnya itu harus selalu positif. Gitu loh. Nah ini harga mutlak kok sama dengan negatif 6. Berarti hasilnya itu kok negatif, kan nggak boleh gitu loh. Oh ya udah, berarti harga persamaan ini tuh tidak ada solusinya gitu loh. Ini kalau kamu lihat buku BSE matematik itu tidak ada solusinya. Kenapa nggak ada solusinya? Maksud harga mutlak hasilnya negatif, kan harga mutlak itu harus selalu positif kayak gitu ya. Jelas ya konsepnya ya? Jangan ketukar dengan sifat yang tadi loh. Kalau yang tadi itu yang ini itu boleh negatif itu jika x-nya kurang dari 0. Dan lihat, x sama dengan x sama dengan min x, kayak gitu loh. Nah, yang ini lihat tuh. Ini apa sih? Ini x plus 5 sama dengan min 6. Bukan sama dengan min x plus 5 loh. Kalau sifat-sifat harga mutlak yang tadi gitu loh. Ini itu adalah suatu persamaan. Hasil harga mutlak x plus 5 kok sama dengan min 6? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena harga mutlak itu nilainya selalu positif. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5, selesaikan hasil dari 4x min 8 di harga mutlakin sama dengan 0. Ya udah, kita tulis 4x min 8 di harga mutlakin sama dengan 0. Tadi kamu punya bentuk seperti ini kan? X itu sama dengan A. Maka jika dan jika ya, simbol seperti ini tuh tak singkat jika dan hanya jika. X sama dengan plus minus A kan gitu. Berarti ini memenuhi ya. Ini X, ini A. Berarti X-nya ini, A-nya ini kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan 0. Masa plus minus 0? Plus minus 0 itu ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu ya 0 aja gitu. Berarti, ini itu adalah kasus khusus. Sebenarnya ini bisa seperti ini. Sebenarnya kan kamu mau tulis gini kan? 4x min 8 sama dengan plus 0 gitu kan? Atau 4x min 8 sama dengan min 0 kayak gini kan? Tapi kan yang jadi masalah, 0 itu nggak ada positif dan negatifnya. Ya sama dengan 0 aja gitu loh. Jadi yang ini tuh adalah 4x min 8 sama dengan 0. Dan ini juga 4x min 8 sama dengan 0. Berarti salah satu aja gitu kan. Sama nih ini sama ini. Berarti kalau kita selesaikan ini menjadi apa? 4x sama dengan 8. X-nya sama dengan 2. Langsung ketemu. Jadi cuma ada satu himpunan penyelesaian ya. Nomor 6. Selesaikanlah hasil dari itu. Oke, saya tulis dulu. Oke, min 3 harga mutlak X min 7 tambah 2 sama dengan min 13. Kita kerjakan seperti ini. Nah, kalau ada nemu soal seperti ini, kamu selesaikan dulu operasi yang tidak melibatkan harga mutlaknya. Ya, selesaikan dulu. Jadi ini mau saya pindah dulu ke sini, gitu loh ceritanya. Jadi ini bisa saya tulis menjadi min 3 harga mutlak X min 7 sama dengan min 13 min 2. Berarti min 3 harga mutlak X min 7 sama dengan min 15. Nah, berarti min 3-nya bisa saya pindah ke sini kan? Maka X min 7 itu sama dengan min 15 dibagi min 3, yaitu adalah 5. Nah, sekarang kamu akan memiliki bentuk akhir X min 7 itu sama dengan 5. Nah, ingat yang tadi ya, harga mutlak X sama dengan A, maka X sama dengan plus minus A. Nah, berarti ini seolah-olah adalah X dan ini adalah seolah-olah A. Berarti kita bisa selesaikan ini, yaitu X min 7 sama dengan 5
Atau X min 7 sama dengan negatif 5. Berarti yang ini nih, kamu bisa langsung hitung. Berarti X min 7 sama dengan 5, maka X sama dengan 12. Yang ini X sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah 12 dan 2. Kalau kamu masukin ke sini, pasti sama. Coba ya, 12 dimasukin. 12 dikurang 7, 5. Berarti harga mutlak 5 sama dengan 5. Benar. 2 dimasukin ke sini. 2 dikurang 7, min 5. Harga mutlak min 5 sama dengan 5. Oh, benar lagi kan? Nah, gampang. Kita lanjut lagi soal yang nomor 7. Nah, ini rada seru nih. Jadi ada harga mutlak sama dengan harga mutlak. Saya tulis dulu soalnya. Oke, soalnya udah saya tulis. Harga mutlak 2x min 1 sama dengan x plus 3 gitu kan. Wah, ini kok ada dua harga mutlak gimana nih? Nah, kalau di buku caranya ini panjang sebenarnya. Sebenarnya itu bagus cara seperti itu karena itu memberi Anda cara yang detail. Tetapi kalau kamu jeli, ini itu kamu bisa menggunakan sifat dari si harga mutlaknya itu sendiri gitu loh. Maksudnya gimana? Lihat ini. Tadi kan kamu tak kasih sifat yang gini, harga mutlak X sama dengan A gitu kan. Maka jika dan hanya jika ya, X itu sama dengan plus minus dari A. Kayak gini ya. Nah, ini kan hampir sama nih. Ini harga mutlak X gitu kan. Ini adalah harga mutlak, misalkan ini sama dengan A. Ini loh. Nah, berarti kamu bisa menggunakan analogi ini. Kalau kamu mau versi panjang, kamu bisa lihat di caranya di buku BSE Matematik edisi revisi 2007 ya, 2017 ya. Itu caranya panjang tapi itu bagus. Kalau kamu baca pasti kamu konsepnya akan kuat. Tapi kalau mau sedikit tricky, kamu bisa dekati ini dengan cara ini. Lihat, ini dan ini tuh mirip dengan bentuk ini kan. Berarti kita bisa treatment itu hampir sama juga gitu loh. Kalau ini misalkan X dan ini adalah A gitu kan. Berarti saya bisa tulis yang pertama itu adalah 2x min 1 sama dengan x plus 3. Kenapa? Karena A-nya ini seolah-olah x plus 3 gitu kan. Dan yang kedua adalah 2x min 1 sama dengan negatif x plus 3. Kenapa seperti itu? Karena yang kedua kan min A. A-nya itu adalah x plus 3 kan. Berarti ya saya anggap negatif x plus 3 gitu. Jadi yang pertama x plus 3, yang kedua adalah min x plus 3. Kalau kamu sadar, saya menganggap yang 2x min 1 adalah x dan x plus 3 itu adalah A kayak gitu. Sehingga kita bisa kerjakan ini. Berarti ini adalah 2, saya kasih spidol ganti. Ini adalah 2x min x, yang ini adalah 3 pindah ke sini plus 1. Berarti x sama dengan 4. Ya kan? Ini 2x min 1 sama dengan min x plus 3 gitu kan. Maka ini bisa saya tulis menjadi 2x min 1 sama dengan min x min 3. Hati-hati, karena ini dikali ini adalah min x, ini dikali ini menjadi min 3. Nah, ini menjadi 2x pindah ke sini x gitu kan. Min 3, min 1 pindah ke sini jadi plus 1. Maka 3x sama dengan min 2. Maka x-nya sama dengan min 2 per 3. Jadi jawabannya adalah ini ya. Hati-hati. Oke, ini soalnya saya ambil dari sini ya. Dari buku BSE Matematik itu ya. 2x min 1 sama dengan x plus 3 gitu kan. Nah, kalau kamu lihat di sini, solusi jawabannya itu panjang sekali. Tapi ini bagus. Ini melatih Anda untuk paham konsep betul-betul gitu loh. Dia ngasih, si penulisnya ini memberikan per step gitu ya, cara menentukannya gitu kan. Jadi kunci jawabannya itu segini. Nih, kamu bisa baca sendiri ya, pelajari sendiri. Set. Terus panjang, memang panjang, tapi ini sangat menarik gitu loh kalau kamu pelajari. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 per 3. Nih, sama kan? Jadi terserah kalau mau pakai cara ini bisa lebih cepat, tapi saran saya kamu pelajari ini juga gitu loh. Karena ini tuh menuntun kamu untuk berpikir lebih terstruktur. Ini tuh ibaratnya itu cuma shortcut ya. Shortcutnya aja gitu loh. Cara cepatnya. Karena saya menganalogikan dengan sifat yang ketiga tadi ini. Jadi sama aja ya. Nah, ini soal nomor 8. Ini tuh soalnya panjang jawabannya ya. Tapi ini soal-soal seperti ini tuh yang kemungkinan akan muncul di ujian kenaikan kelas. Jadi kamu harus ngerti ini. Ini ada harga mutlak dari X min 3 ditambah harga mutlak dari 2X min 8 sama dengan 5. Gimana ya cara ngerjainnya? Nggak khawatir.
Tadi kan kamu sudah saya ajari nih harga mutlak yang bentuknya seperti ini. Harga mutlak X itu bisa dinyatakan dengan X lebih dari sama dengan 0. Sama dengan negatif X gitu. Gimana tadi? Negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini tuh harus di luar kepala gitu loh. Nah, karena kita akan menggunakan sifat ini. Yang pertama yang ini dulu kita bedah ya. Berarti kita harus membedah X min 3 ini. Berarti harga mutlak X min 3 gini. Itu bisa saya tulis menjadi X min 3 gitu kan. Karena kan ini X seolah-olah berarti kan ini X gitu kan. Mirip kayak gini ya, X min 3 maka ini X min 3 gitu kan. Jika X min 3 gitu kan lebih besar sama dengan 0, atau bisa langsung saya tulis di sini X lebih besar sama dengan 3. Nah, ini kita kotakin dulu. Nah, ini kasih warna hitam. Dah. Atau oke ini. Atau X min 3 X sama dengan negatif X kan. Berarti ini negatif. Dari apa? X min 3. X min 3. Jika X kurang dari 0 berarti apa? X min 3 kurang dari 0. Atau bisa saya tulis X kurang dari 3. Ini juga saya kotakin lagi. Orang ini. Dah. Ini adalah X min 3 nih. Nah, sekarang saya ingin membuat 2X min 8. Berarti saya bisa tulis di sini 2X min 8 gitu kan. Sama kayak gini berarti apa? 2X min 8 jika 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Atau 2X lebih besar sama dengan 8. Ini bisa kita tulis X lebih besar sama dengan 4. Ya dong, kan ini dibagi gitu loh. Dia harus cepet ya. Ini saya kasih kotak kayak gini. Nah, yang kedua 2X min 8 2X negatif 2X min 8 jika 2X min 8 gitu kan kurang dari 0. Atau 2X kurang dari 8 kita bisa tulis X kurang dari 4. Saya kotakin lagi. Nah, kenapa harus dikotakin? Karena kotak-kotak ini tuh yang menentukan batasnya. Jadi ini, dan ini akan menjadi satu kesatuan. Sekarang kita gambar dulu ya di garis bilangan. Jadi misalkan kamu punya garis bilangan seperti ini. Set. Kemudian di sini tuh ada angka 0, terus kemudian di sini ada angka 3, di sini tuh ada angka 4 gitu. Nah, pelan-pelan. Ini ada dua harga mutlak. Ya, emang agak ribet ya, tapi ya gimana, ini soal untuk ujian harian gitu. Jadi mau nggak mau harus ngerti. Ini ada dua harga mutlak nih, X min 3 dan 2X min 8. Masing-masing memiliki batas, gitu kan? Masing-masing memiliki batas kayak gini. Maka kita harus gambar dulu batasnya. Lihat, X kurang dari 3. Berarti kalau digambar dia ke sini dong. Kenapa ke situ? Ya kurang dari 3 kan berarti 2, 1, 0, min 1, min 2 arahnya ke situ gitu kan. Ini yang punyanya X min 3, punyanya 2X min 8 ada X kurang dari 4. Berarti yang di sini. Ini juga ke sini, seret. Nah, lihat. Berarti kamu memiliki dua daerah sekarang kan. Daerah dari X kurang dari 3 dan X kurang dari 4. Pertama itu. Clear sampai sini ya. Berarti yang ini, yang ini dengan yang ini clear. Sekarang daerah yang kedua. X lebih besar sama dengan 3. Ini saya pakai spidol yang lain. X lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau ada sama dengannya berarti ini tuh diarsir. Ini kan. Lebih besar sama dengan 3 berarti ke kanan. Ke kanan lah dia. Kayak sini. Dan yang ini X lebih besar sama dengan 4. Berarti 4-nya diarsir. Kesinilah dia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah dari 4 ini kita bisa split menjadi 3 buah area. Yang pertama itu adalah untuk area X kurang dari 3. Yang kemudian itu adalah area dari X lebih besar sama dengan 3 kurang dari 4.
dan yang ketiga itu adalah X lebih besar sama dengan 4. Nah, kenapa bisa seperti ini? X kurang dari 3, kan ada kan tadi kan X kurang dari 3, berarti ini ke kiri semua. Kenapa X kurang dari 4 gak ada? Karena X kurang dari 4 itu masuk yang ada di sini, yang ada di tengah gitu loh. Jadi ini tuh saya bagi menjadi area satu bagian sini, area tengah di sini, dan area kanan di sini. Jelas ya? Nah, berarti kamu dapat 3 area sekarang. X kurang dari 3, X terletak lebih besar sama dengan 3 sampai dengan kurang dari 4, dan X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini akan kita kerjakan. Soalnya tadi itu ini ya, ingat ya. Soalnya itu tadi yang ini. X min 3 plus 2X min 8 sama dengan 5. Nah, saya tulis ulang soalnya di sini. X min 3 ditambah 2X min 8 sama dengan 5. Kayak gini ya, soalnya tadi ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini. Dengan membagi 3 daerah ini. Sekarang kita masukkan untuk daerah X kurang dari 3. Untuk X kurang dari 3, berarti ini nih. X kurang dari 3, berarti yang kepakai itu adalah yang negatif X min 3, kayak gitu kan. Nah, yang daerah sini, yang kepakai yang mana? 2X min 8. Min 2X min 8. Berarti X min 3, kenapa yang kepakai itu? Lihat, kurang dari 3 itu yang ini kan. Berarti yang kita pakai itu yang ini. Nah, jadi kita akan pakai negatif X min 3 ditambah 2X min 8. 2X min 8 itu nilainya ada 2. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Tapi untuk syarat X kurang dari 3. Dengan X kurang dari 3 berarti masuk yang ini. Kenapa? Ya X kurang dari 3 kan pasti X kurang dari 4 gitu loh. X kurang dari 4 kan berarti bisa 3, 2, 1 gitu. Berarti X kurang dari 3 pasti masuk yang ini. Yang ini tuh apa? Yang negatif 2X min 8. Berarti ini kita tambah negatif 2X min 8 sama dengan 5. Kayak gini. Berarti ini bisa kita tulis menjadi min X plus 3 ditambah min 2X plus 8 sama dengan 5. Wah, panjang tuh. Berarti min X min 2X berarti min 3X 3 tambah 5 11 gitu kan. Plus 11 sama dengan 5. Berarti min 3X sama dengan 5 min 11. Maka min 3X sama dengan min 6, X sama dengan 2. Nah, kamu cek X kurang dari 3 enggak? X-nya 2, kurang dari 3. Oh, berarti ini masuk. Gitu ya. Clear. Sekarang untuk daerah yang kedua, yaitu untuk daerah yang tengah. Daerah yang X lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 4. Soalnya sama, X min 3. Berarti kita harus mencari X min 3. X min 3 itu tadi di sini. Daerahnya itu adalah lebih dari 3 dan kurang dari 4. Berarti kita pakai yang ini. Lihat, ini kan nilai X lebih dari 3 kan. Lebih dari sama dengan 3. Berarti yang pakai ini. Berarti kita akan pakai X min 3. Berarti yang positif. Kalau ini tadi kita pakai yang negatif X min 3 kan. Berarti ini adalah X plus 3 gitu kan. Ditambah 2X min 8. Tapi 2X min 8 untuk yang X terletak antara lebih dari 3 dan 4. Berarti dia terletak antara 3 dan kurang dari 4. Berarti yang ini kan. Nah, berarti kita pakai yang ini. Batasnya yang ini nih. Tuh. Kan kurang dari 4 tadi. Min 2X min 8. Berarti tetap min 2X min 8 harus sama dengan 5. Berarti bisa kita tulis X plus 3. Ini menjadi min 2X plus 8 sama dengan 5. X ditambah min 2X. Min X 3 tambah 8. 11 sama dengan 5. Kayak gini ya. Maka min X sama dengan 11 dikurangi 5 dikurangi 11 berapa? Min 6, maka X-nya sama dengan 6. Nah, lihat.
X-nya sama dengan memenuhi ini enggak memenuhi. Kenapa? Karena X-nya itu harus terletak lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 4. Lah ini kan 6, berarti kan enggak kurang dari 4. Berarti X yang ini itu tidak memenuhi. Gitu ya. Sekarang kita cek daerah yang ketiga, yaitu daerah yang X lebih dari sama dengan 4. Untuk X lebih dari sama dengan 4, berarti kita cek lagi di sini. Berarti yang ini yang kepake ya. Berarti X min 3. Kenapa? Karena ini lebih dari sama dengan 3. Syaratnya kan lebih dari sama dengan 4. Pasti terpenuhi kan. Berarti X min 3. Kita masukkan ini adalah X min 3. Ditambah bagian yang ini. Bagian yang 2X min 8. 2X min 8 itu yang menuhi itu adalah yang ini. Yang positif ya. Ini nih. Ini yang menuhi. Berarti 2X min 8. Maka ini menjadi 2X min 8 sama dengan 5. Maka ini menjadi X tambah 2X. 3X min 3 tambah min 8 adalah min 11 sama dengan 5 gitu kan. 3X sama dengan 16. X sama dengan 16 per 3. Cek 16 per 3 apakah lebih dari sama dengan 4? Oh iya, ternyata lebih dari sama dengan 4. Berarti ini memenuhi, tidak, ini memenuhi. Berarti jawabannya adalah X yang memenuhi itu adalah 2 atau X sama dengan 16 per 3. Tuh. Ini saya gedein sedikit. Nah, panjang kan? Nah, itu adalah soal-soal yang levelnya untuk ujian sekolah kali ya. Bukan ujian sekolah, kenaikan kelas kali ya. Ini saya ambil juga dari buku BSE Matematik gitu ya. Jadi bisa Anda cek caranya, tapi cara pengerjaannya itu udah benar. Oh sorry, tadi ini saya ada yang salah, yang daerah 3X dan 4 ini. Ini tuh bukan X plus 3, tapi di soalnya itu adalah X min 3 kok. Berarti ini kita pakai yang X min 3. Ya, berarti kita pakai X min 3 gini ya. Berarti ini adalah X min 3. Berarti min ini, berarti min X. Ini itu adalah plus 5 ya. Plus 5. Maka X-nya itu adalah 0. X-nya sama dengan 0. X-nya 0, ini tidak memenuhi. Oh ya sama, dia nggak memenuhi. Jadi yang bagian sini itu adalah 2, yang bagian sini 0, yang ini benar, tetap jawabannya tetap benar ini. Tadi saya salah sedikit di bagian ini ya, bagian X-nya ini. Ini dari soal X min 3. Saya tadi nulisnya X plus 3. Tapi nggak apa, ini jawabannya juga tidak memenuhi gitu loh ya. Jadi ini harus ngikutin yang ini loh, X min 3 ya. Tadi saya salah tulis. Oke. Nah, berikutnya ini adalah soal yang nomor 9 ya. Wah, ini ada kuadratnya nih. Wah, lebih seru nih. Harga mutlak dari 3X plus 2 dikuadratin ditambah 3X plus 2 dikurang 2 ya. Oke, saya tulis dulu soalnya. Nah, ada soalnya seperti ini. Kalau mau pakai cara yang tadi bisa, tapi itu akan panjang sekali. Nah, sekarang saya berikan cara yang lebih cepat. Yang pertama adalah misalkan ini kan 3X plus 2 nih. 3X plus 2 berarti ini sama gitu kan. Saya memiliki misalkan harga mutlak dari 3X plus 2 itu saya misalkan adalah A. Gitu kan. Jadi harga mutlak dari 3X plus 2 itu saya misalkan A. Berarti persamaan ini bisa saya tulis menjadi apa? Menjadi A kuadrat. Kenapa A kuadrat? Kan harga mutlak 3X plus 2 itu A. Berarti kalau 3X plus 2, harga mutlak 3X plus 2 dikuadratin ya menjadi A kuadrat. Ditambah harga mutlak 3X plus 2 jadi apa? A. Dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi soal yang rumit bisa saya ubah menjadi soal yang sederhana. Tentunya kamu sudah diajari untuk pemfaktoran gitu kan. Kamu bisa menggunakan rumus ABC atau kamu faktorin seperti ini. Nah, kamu harus mencari angka. Kamu harus mencari angka jika dikalikan negatif 2, kalau ditambah 1 kan gitu. Berarti ini bisa tulis 1, ini saya tulis 2 gitu kan. Dikalikan negatif 2 ditambah
plus 1. Berarti ini adalah positif 2, ini adalah negatif 1. Gitu kan. Maka kamu akan dapatkan A sama dengan negatif 2 atau A sama dengan 1. Nah, A itu tadi apa? A itu adalah harga mutlak kan. Berarti harga mutlak itu nggak mungkin nilainya negatif kan. Berarti nilai N itu tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu adalah nilai A sama dengan 1. Nah, sekarang kita balikin. 3X plus 2 di harga mutlakin itu harus sama dengan 1 kan gitu. Nah, berarti kita bisa pakai cara yang tadi kan, sifat yang mana? Sifat yang ini loh, yang harga mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Kan sama kayak gini. Berarti kita bisa tulis di sini, berarti 3X plus 2 itu sama dengan 1. Dan di sini adalah 3X plus 2 sama dengan min 1. Nah, berarti ini gampang. 3X sama dengan min 1. X sama dengan min sepertiga. Yang ini juga gampang. 3X sama dengan min 3. X sama dengan min 1. Berarti yang memenuhi adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan min sepertiga. Nah, gampang kan? Nah, ini itu adalah soal-soal yang harusnya kalau kamu sudah paham, bisa ngerjain soal nomor 1 sampai 9, pasti harga mutlak beres gitu loh. Nah, tadi yang nomor 8 itu cuma butuh kecermatan ya. Tadi saya di bagian tengahnya ada salah sedikit, sudah saya revisi. Tapi intinya itu kamu harus menguraikan yang bagian sini, terus kamu cari batasnya. Kayak gitu ya. Nah, ini. Kalau sudah sampai ke persamaan harga mutlak, nanti kita balik sedikit ke pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian setelah pertidaksamaan linear satu variabel, kita balik lagi ke pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi itu ini panjang sekali videonya. Oke, semoga bermanfaat. Kita bertemu lain kali.